sini bukan pesawat yang biasa terbang di angkasa itu ya, tapi pesawat sederhana di sini adalah pesawat sederhana yang merupakan segala alat bantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia seperti roda, gunting, jungkat-jungkit, kemudian papan miring atau bidang miring, dan juga katrol. Nah, dari contoh alat-alat pesawat sederhana tadi dapat dikelompokkan nih macam-macam pesawat sederhana. Jadi, macam-macam pesawat sederhana itu ada pengungkit, katrol, bidang miring, dan juga roda. Langsung saja kita bahas pesawat sederhana yang pertama, yaitu pengungkit atau tuas. Nah, jungkat-jungkit yang sering kita jumpai di taman itu termasuk ke dalam pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas loh. Pada pengungkit atau tuas terdapat 3 bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Titik beban adalah titik di mana letaknya suatu beban. Kemudian titik tumpu adalah titik tumpu berada. Titik kuasa letak suatu kuasa. Nah, dapat dilihat dari gambar, W merupakan beban, kemudian jarak antara beban ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Kemudian F merupakan kuasa di mana gaya berasal. Kemudian jarak antara F dan titik tumpu disebut lengan kuasa. Nah, untuk rumus tuas sendiri yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Kemudian rumus keuntungan mekanis tuas yaitu KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB, di mana di sini W disebut titik tumpu dan ujung gunting disebut titik beban. Gunting biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk memotong. Berdasarkan gambar dapat kita lihat nih fungsi gunting yaitu untuk memudahkan memotong sebuah kertas. Selanjutnya jenis pengungkit atau tuas yang kedua yaitu gerobak, di mana jenis ini beban berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Jenis pengungkit atau tuas yang ketiga yaitu sekrap. Nah, pada sekrap, titik kuasa berada di tengah-tengah yaitu di antara titik tumpu dan juga beban. Materi selanjutnya yaitu katrol. Nah, katrol adalah roda beralur untuk menaikkan beban dengan bantuan tali. Katrol biasanya digunakan untuk menimba air di sumur. Katrol untuk menimba air di sumur sendiri memiliki bagian-bagiannya loh. Contoh dari katrol tetap sendiri dapat kita jumpai ketika seseorang menimba air dari sumur. Selanjutnya, katrol bebas.
Nah, berbeda dengan katrol tetap tadi, katrol bebas dapat bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Contoh dari penggunaan katrol bebas dalam kehidupan yaitu pengangkut peti kemas, di mana katrolnya ini bergerak bebas dan tidak dilengketkan pada suatu tempat. Selanjutnya, untuk rumus katrol bebas sendiri yaitu FK sama dengan setengah FB, di mana FB adalah gaya beban dan FK adalah gaya kuasa. Jadi, gaya kuasa itu setengahnya dari gaya beban. Jenis katrol yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Untuk rumus katrol majemuk sendiri yaitu FK sama dengan setengah FB, di mana FK sama dengan gaya kuasa dan FB adalah gaya beban. Selanjutnya, keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanis dapat dicari dengan cara menghitung perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Untuk rumusnya yaitu KM atau keuntungan mekanis sama dengan gaya beban per gaya kuasa, sama dengan FB per FK. Pesawat sederhana selanjutnya yaitu bidang miring. Hayo, apa itu bidang miring? Betul sekali, bidang miring adalah permukaan datar yang dibuat miring untuk memudahkan suatu pekerjaan. Banyak sekali bidang miring yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah tangga. Tangga didesain menggunakan bidang miring untuk memperkecil gaya yang dikeluarkan saat menaiki tangga tersebut. Kalau curam dan lurus, maka energi yang dihabiskan akan lebih banyak dan jalanan pun akan sangat sulit untuk dilalui. Oleh karena itu, tangga didesain menggunakan bidang miring. Selain itu, pernahkah kalian mengangkat beban yang sangat berat? Melelahkan bukan? Nah, selain melelahkan, mengangkat beban yang terlalu berat juga dapat membuang-buang waktu loh. Oleh karena itu, dengan adanya bidang miring akan memudahkan pekerjaan dalam mengangkat beban, seperti untuk mendorong suatu benda menggunakan bidang miring, atau menurunkan benda menggunakan bidang miring. Pekerjaan pun akan terasa lebih ringan dan juga waktu akan lebih diperhemat. Namun usaha yang diberikan tetap sama ya. Nah, materi selanjutnya adalah roda. Roda adalah alat berporos yang berbentuk lingkaran. Hayo, apa saja benda yang memerlukan roda? Betul sekali, salah satu alat yang menggunakan roda adalah sepeda. Nah, sepeda dapat memudahkan seseorang ketika ingin melakukan suatu perjalanan, di mana ketika seseorang berjalan akan terasa lebih melelahkan dibandingkan dengan bersepeda. Selain sepeda, penggunaan roda juga dapat dijumpai pada kursi roda. Nah, kursi roda dapat membantu orang yang sedang sakit sehingga bisa berjalan, kemudian berkeliling-keliling, dan membantu seseorang yang sakit itu untuk menikmati sekitarnya. Nah, setelah jenis-jenis dari pesawat sederhana tadi, ada beberapa prinsip pesawat sederhana yang harus kita pahami loh. Di antaranya, jadi pada hakikatnya pesawat sederhana itu memiliki beberapa prinsip, yakni hanya berfungsi memudahkan pekerjaan, kemudian tidak mengurangi jumlah usaha, dan gaya yang dikerahkan pun akan lebih kecil.
Sekian penjelasan dari saya tentang pesawat sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.